Ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf, Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Karena itu teman Bapak juga. Ya teman. Sebagaimana janji gua, kita akan bongkar fitnahnya si Said Gaduh, si Said Duit. Jadi situasinya belakangan ini karena mereka sudah nggak ada harapan dapat duit dari jual empangnya dengan menekan PIK 2, mungkin merasa frustasi, jadi menghalalkan segala cara, sebab PIK 2 nampaknya lebih memilih mengabaikan dia dan membantah fitnah-fitnah yang terus dilakukan. Said Didu bernasib sial. Hal ini ia alami ketika menghadiri sebuah acara di salah satu stasiun swasta tanah air, di mana saat itu ia berhadapan dengan seorang anggota DPR RI dari Partai Nasdem, yakni Ibu Irma Suryani Chaniago. Saat itu Ibu Irma Suryani Chaniago memberikan atau ia melakukan skakmat terhadap Pak Said Didu. Dan bahkan tak tanggung-tanggung Ibu Irma mengatakan jika Pak Said mau menangis, menangis saja. Hal ini ia ungkapkan mungkin karena kekesalan Ibu Suryani terhadap seorang Said Didu yang terus-terusan menyudutkan mantan Presiden Jokowi dalam setiap kasus atau setiap persoalan yang ada di Indonesia saat ini. Seolah-olah mantan Presiden Jokowi lah yang menjadi biang kerok setiap persoalan atau permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Dan apalagi yang akhir-akhir ini viral, yaitu kasus pagar laut. Said Didu tampil bak seorang pahlawan untuk menghadapi pemerintah ataupun untuk menghadapi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut. Dan Said Didu tampak seperti seorang pembela kebenaran bagi rakyat Banten kala itu. Tetapi ternyata ada orang atau ada pihak yang secara diam-diam membongkar kedok di balik kasus pagar laut tersebut. Ternyata Said Didu pun memiliki tanah kurang lebih 10 hektar di sekitar daerah PIK 2. Nah, kalau dilihat dari hal ini, apakah benar Said Didu melakukan tindakan tersebut murni untuk membela kepentingan banyak orang atau menyelamatkan kepentingan pribadi? Hal ini tentu menjadi catatan sendiri bagi kita sekalian. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke video-videonya biar tidak gagal paham. Ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf, Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Karena itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda Lu bodoh-bodohin, ya ampun. nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Saya lanjut, Kalau ya. mau Ayo, nangis, cukup, nggak ada cukup. masalah. Kita lanjut. Kita jangan bertengkar. Iya, tapi nggak boleh juga Saya juga Bapak bilang berdebat. seperti itu. Bukan saya, makanya saya Ya itu hak saya. mudah-mudahan saya nggak bodoh. Iya, Oke. ya mudah-mudahan Kita Bapak lanjut. nggak bodoh. Kita lanjut ya. Sebagaimana janji gua, kita akan bongkar fitnahnya si Said Gaduh, si Said Duit. Jadi situasinya belakangan ini karena mereka sudah nggak ada harapan dapat duit dari jual empangnya dengan menekan PIK 2, mungkin merasa frustasi, jadi menghalalkan segala cara, sebab PIK 2 nampaknya lebih memilih mengabaikan dia dan membantah fitnah-fitnah yang terus dilakukan. Maka si Said Duit ini mulai gencar sebar fitnah. Kali ini nggak cuma dibantu oleh gerombolannya, kalau kita lihat, tapi mulai melibatkan publik. Kalau perlu, dia bilang akan pakai isu SARA untuk serang PIK 2. Dan itu senada dengan ancamannya.
PIK 2 ini katanya sudah bukan lagi agendanya dia, tapi sudah jadi urusan publik. Fitnah pertama yang dia lontarkan itu adalah tuduhan soal PIK 2 semua katanya di PSN-kan. Dia tuduh seluruh perumahan PIK 2 telah di PSN-kan oleh pemerintah. Dia sebut semua total proyek yang di PSN-kan ke PIK 2 untuk buat properti bisnis perumahan Taipan PIK ini lebih dari 100.000 hektar. Luasnya lebih dari Singapura, lebih dari Jakarta, bahkan IKN di Kalimantan. Bajingan nggak? Itu dia. Bagaimana memancing emosi masyarakat untuk diadu domba. Padahal yang masuk PSN itu cuma hutan mangrove aja. Luasnya cuma 1.700 hektar. Itu pun pakai biaya swasta sendiri 40 triliun. Karena pemerintah tidak ada alokasi dana untuk perbaikan mangrove. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari program Giant Seawall, pembangunan tanggul raksasa yang masuk dalam program strategis Prabowo untuk mengatasi abrasi di sepanjang Pantura. PSN yang dikerjakan PIK 2 itu sudah jelas gak boleh untuk bikin rumah, tapi hanya untuk rehabilitasi lingkungan dan khusus untuk wisata aja. Supaya PIK 2 bantu kerjakan. Difitnah sama si Said Duit buat bikin rumah. Jahat nggak tuh? Dan lu dengar sendiri, ini konten pertama dia saat podcast dengan Hersu Beno Arif setelah tersebar luas dan banyak diprotes orang. Belakangan sudah mereka hapus. Hersu Beno aja sempat kaget dengan Said Duit. Kok dia beda sendiri? Baca data dari mana? Bukan baca data dari mana, memang tujuan dia mufid. Kalian dengerin ini. Dan saya kira banyak orang terkejut-kejut dengan pertemuan lapangan yang disampaikan oleh Said Didu. Karena saya baca di PSN-nya kalau nggak salah lahannya disebut sekitar 1.765 hektar begitu. Tapi kalau Said Didu menyebutnya ini 100.000 hektar bisa dan lebih besar dari Singapura dan Jakarta dan juga apalagi IKN. Ya, lebih 100.000 hektar. Supaya publik paham, Singapura itu luasnya hanya 77.000 hektar. Jakarta itu 66.000 hektar. Jakarta. Ya. Kemudian pantai ibu kota negara, daerah intinya 56.000 hektar. Ini lebih luas dari Singapura. Jadi harus ditangkap itu si Said Duit. Bahaya membiarkan orang seperti itu, harus membuat fitnah dan adu domba di tengah masyarakat. Itu kuncinya. Biarkan rakyat menilai. Kita tahu beberapa hari lalu juga sempat beredar fitnah sebut di wilayah PIK 2 katanya tidak terdengar suara azan. Inilah hebatnya si Said Gaduh. Sebab sebagai mantan pejabat dan masih cukup punya banyak pengaruh, dia bisa menyusup dan memberikan informasi tidak benar kepada siapapun. Bukan PIK 2 sebetulnya yang tidak mau membantah. PIK 2 hanya tidak ingin melebarkan masalah ini yang bisa saja dimanfaatkan kelompok tertentu menjadi isu sara dan lepas dari masalah utamanya, yaitu fitnah si Said Gaduh dan empangnya 10 hektar di Kronjo. Jadi jangankan masjid dan musola, PIK itu sudah membangun 2 menara kembar syariah terbesar se-Asia Tenggara dan akan membangun 1 masjid agung terbesar di Jakarta di lokasi PSN Tropical Coastland, hutan mangrove. Tower di mana tingginya 32 lantai masing-masing, Bapak Wakil Presiden. Dan pada saat ini kami tentunya mengharapkan bantuan daripada seluruh stakeholder, tentunya melalui Bapak Wapres, untuk mensinergikan seluruh pemangku kepentingan daripada ekonomi syariah dan juga bisnis real. Oleh karena itu kita ingin agar Indonesia bukan hanya menjadi konsumen produk halal, tapi menjadi produsen halal terbesar di dunia. Dan universal
serta membawa keberkahan bagi siapapun yang menjalankannya. Seperti biasanya di mana ada kegiatan pasar, itu biasanya ada masjidnya. Nah, ini kan pasar modern. Saya mencatat ada 23 masjid dan musola yang ada di sekitar PIK. Antara lain Masjid ASG Tower, namanya Al-Muhajirin, Masjid TWA Al-Hikmah, Masjid An-Nur di Kapuk Muara, Penjaringan, Masjid Al-Khairiyah di Menara Kembar Syariah PIK 2, ada musola PIK Mall, ada musola di Yayasan Suci, ada musola Tower The Suite, ada musola Fresh Market, ada musola Rumah Sakit PIK, ada musola Swiss Hotel, ada musola Urban Farm, ada musola Jalasena Timur, ada musola Batavia di Jalasena Barat, ada musola Tempak, ada musola Center Market, ada musola Lands End, ada musola Aloha, musola Greenbelt, musola Osaka, musola Tokyo, musola IDD, musola Orange Grove, dan musola Dreamfield. Berikut adalah beberapa masjid dan musola yang ada di PIK dan PIK 2. Yang pertama, Masjid Al-Muhajirin yang terletak di ASG Tower, lantai P6. Selanjutnya, Masjid Al-Hikmah yang berada di tengah Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk. Tempatnya sejuk dan tenang, pas banget untuk beribadah sambil menikmati keindahan alam. Selanjutnya ada Masjid Al-Khairiyah yang terletak di lantai 5 Menara Syariah. Masjid ini menjadi tempat ibadah dengan desain yang modern dan suasana yang nyaman. Masjid An-Nur di Jalan Pantai Indah Utara juga tidak kalah menarik. Masjid ini menjadi pusat ibadah bagi warga sekitar. Selanjutnya, musola di Mopik Avenue. Di sini, kalian juga bisa melakukan kegiatan sholat Jumat. Dengan musola yang nyaman dan bersih, siap digunakan untuk kegiatan beribadah. Selanjutnya, terdapat musola yang ada di RSP. Di sini, kalian juga bisa melakukan kegiatan sholat Jumat. Beberapa masjid dan musola tersebut bisa jadi referensi jika Anda hendak sholat Jumat di PIK ataupun PIK 2. Setidaknya inilah kontribusi PIK untuk umat Islam. Lalu pertanyaannya, apa kontribusi Said Gaduh untuk umat Islam? Selain fitnah dan dimanfaatkan untuk adu domba. Biarkan rakyat menilai. Rekam jejak Said Gaduh ini dikenal banyak orang suka ngomong doang dan memang nggak bisa kerja. Sebab nggak mungkin dong dipecat berkali-kali logikanya kalau emang dia bisa kerja. Apalagi di zaman menteri dan presiden yang berbeda-beda saat itu. Jadi orang seperti ini jangan pernah dikasih jabatan yang menguasai hajat hidup orang banyak kayak di BUMN dulu. Jadi dipecat itu sudah pas. Saran gua sih mending si Gaduh ini ya cepat cuci muka lah. Rasanya dia lebih bermanfaat bahas lagi urusan Paham Mulus dan BH. Fitnah dia ke PIK 2 ini kan sebetulnya belakangan gue melihat sangat-sangat memalukan. Mestinya diambil cermin gitu loh kalau mau bicara soal kepentingan masyarakat. PIK 2 itu sudah buka ratusan ribu lapangan pekerjaan selama puluhan tahun untuk rakyat. Dari Jakarta Utara sampai Kabupaten Tangerang. Belum lagi ratusan triliun pendapatan yang dihasilkan melalui setoran pajak negara dari BPHTB, BPH, PPN, ditambah lagi CSR ke masyarakat sekitar. Tapi dia kok bisa ya nggak malu fitnah investor lokal yang justru harusnya mendapatkan perlindungan. Misal ya, dia tuduh PIK, katanya beli tanah murah di proyek PIK 2 cuma 50.000 per meter. Lah dia sendiri itu beli tanah di Kronjo yang dijadikan empang di Pegadangan Ilir di tahun 90-an itu cuma 2.000 perak per meter. Terus dia tuduh PIK
mafia tanah misalnya. Lah dia sendiri beli tanahnya Daeng Bado di Makassar tahun 95-an, harga aslinya 52 juta, baru di DP 6 juta langsung dibalik namanya. Langsung disertifikatin tanpa dilunasi. Hanya karena Daeng Bado seorang tukang beca. Dia tuduh PIK juga, katanya ada korupsi di PSM. Lah dia sendiri saat jadi pejabat, ogah tuh lapor LHKPN. Bahkan dia pernah dilaporkan korupsi oleh Gus Dur ke KPK. Lalu dia tuduh PIK 2 ada negara dalam negara. Dia sendiri dibela oleh gerombolan HTI, Ormas Anti Pancasila, yang pengen bikin khilafah jadi negara di fitnahnya PSN PIK 2. Terus dia tuduh PIK 2 eksklusif katanya, hanya diisi etis tertentu yaitu Cina. Dia sendiri waktu jadi komut Merpati itu paling getol beli pesawat Cina. Sebelum Merpati akhirnya bangkrut, dibikinnya. Lah kenapa sekarang jadi mendadak anti Cina? Kalau mau dicari, masih banyak lagi kelakuannya dia. Sekarang pertanyaannya, ada yang tahu apa sih yang bikin si Gaduh ini berhenti bicara? Karena pengangguran yang buat dia belakangan jadi tantruman. Nih lihat waktu dia rangkap jabatan. Jadi biarkan rakyat menilai. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Salam logika. Said Didu. Iya. Dia mengklaim bahwa Jokowi lah yang merusak negara ini. Dia mengklaim bahwa Jokowi lah yang menghancurkan negara ini. Dan dia mengklaim juga bahwa Pak Prabowo lari dari pemikirannya karena Pak Jokowi. Said Didu, narasi Anda terlalu banyak yang saya lihat memprovokasi. Iya, nggak memakai logika. Sudah berapa presiden? Presiden mana yang mengambil Freeport? Presiden mana yang mengambil blok Rokan? Presiden mana yang mengambil blok Mahakam? Lantas, apa itu menghancurkan negara? Presiden mana yang menyetarakan harga BBM di Papua sana? Jika Anda tidak suka dengan Pak Jokowi, ya tidak suka aja lah gitu. Anda tunjukkan mana dia yang membuat Anda tidak suka. Juga kebaikan dia tuh jangan Anda lupakan. Gitu. Jadi sehingga Anda tuh bodoh. Logika Anda tuh nggak bisa. Ya, logika ya. Ini begini saya Didu. Kelompok Anda ini sepertinya pas diterapkan seperti apa ya? Kalau saya mengatakan, mbak kata pepatah itu, apa ya, anjing menggonggong kapilah berlalu. Sepertinya kelompok Anda seperti itu dia. Tidak peduli para musafir itu berjalan terus, anjing menggonggong di belakang, tujuan tetap sampai. Begitulah Pak Jokowi. Anda hanya besar-besar menggonggong, ya, tidak capek-capek, tidak henti-hentinya. Logika. Seperti tepat ya, rekan-rekan ya, logika ya.
Anjing menggonggong, kapilah berlalu mungkin tepat disematkan pada mereka. Salam logika. Ya, saya akhir-akhir ini melihat video orang yang katanya ngerti hukum, intelektual, manusia merdeka, tapi kenyataannya tidak merdeka sama sekali. Nah, kalau mau membela Said Didu, apalagi seorang lawyer, tidak perlu membangun opini, tidak perlu membangun narasi. Ya bela saja di meja hukum, di pengadilan, di wilayah hukum itu sendiri, gitu loh. Nah, nampaknya orang tersebut ingin membangun narasi, ingin mencari simpatik, seakan-akan membela rakyat. Perampasan tanah, ini orang tidak tahu tanah yang dirampas itu yang mana. Apakah orang yang disuruh pindah itu punya surat, punya sertifikat, punya warkah? Nah, itu kan harus jelas. Di zaman modern seperti ini tidak bisa, Pak, semena-mena, orang semena-mena nggak bisa. Negara semena-mena nggak bisa. PSN dan PIK itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi, PSN dan PIK itu dua hal yang berbeda. Nah, PSN itu adalah tanahnya pemerintah yang dikelola atau diserahkan kepada pihak swasta. Tetapi negara ini tidak memberikan biaya sedikit pun, tidak memberikan biaya sama sekali. Jadi kalau mau menjadi manusia merdeka, minimal dia harus mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Jangan membela Said Didu, Pak Said Didu yang menghadapi hukum, terus kemudian mengatakan kriminalisasi, dikit-dikit kriminalisasi. Gak bisa, kalau tidak ada fakta hukumnya, kalau tidak ada dua alat bukti, tidak bisa negara ini melakukan kriminalisasi terhadap orang. Apalagi orang ini terkenal. Said Didu itu kan orang terkenal. Kalau diperiksa polisi, tidak perlu menuduh polisi melakukan kriminalisasi, menuduh Pak Aguan melakukan kriminalisasi. Ini adalah menyebarkan fitnah, menyebarkan hoaks adu domba yang dilakukan oleh saudara Hosinudin ini, yang pentolan HTI itu, gitu loh, pakai takbir segala. Jadi pahami dulu PSN itu apa, tanahnya siapa, kemudian rakyat yang dirampas itu yang mana. Karena saya sudah melakukan investigasi bahwa warga atau masyarakat yang terdampak daripada proyek PSN ini juga mendapatkan ganti rugi kerohiman selama mereka melakukan atau mengerjakan atau menggarap tanah tersebut. Nah, karena pemerintah itu ingin bahwa tanah ini berfungsi dengan baik dan lebih bagus lagi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, akhirnya dibentuklah atau ditunjuklah yang namanya PSN tadi itu dan dikerjakan oleh swasta. Dan kita harus terima kasih loh sama swasta karena negara tidak membiayai sama sekali proyek strategi nasional. PSN itu berarti bukan rumah yang digusur ya Gus? Beda ya Gus? Bukan, PSN itu Mas, tanah-tanah yang di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup, tanah-tanah yang tidur lah istilahnya kan seperti itu. Mangrove-nya aja di situ kan ada 91 hektar. Itu di master plan dirubah menjadi 555 hektar mangrove-nya gitu loh. Jadi bukan untuk menghabisi hutan yang harus dilindungi namanya mangrove itu gitu. Makanya sebelum saya tidak menuding, tapi fakta bahwa Pak Said Didu itu punya lahan ada di sana beberapa hektar. Kalau tidak salah, karena ini bukan berhubungan dengan saya langsung, kan pihak bawah lah yang menyelesaikannya. Yaitu kalau tidak salah itu ditawarkan untuk kita membeli. Nah, persoalannya adalah mungkin tidak ada kesesuaian harga. Ya, itu faktanya ya, faktanya bukan saya menuding tapi adanya begitu. Nah, satu yang kedua, beliau mungkin ya sebagai seorang aktivis, pejuang mungkin memperjuangkan sesuatu yang menjadi idealismenya. Diangkatlah beberapa kasus mungkin dan menurut dan dalam kenapa beliau juga dilaporkan oleh Abdesi, karena dalam pernyataan beliau menuding kami ada kerjasama dengan dalam proses di lapangan dengan kepala-kepala desa dan lain sebagainya. Jadi bahwasanya pelibatan kepala desa itu tidak bisa dihindari karena semua proses administrasinya harus melalui kepala desa. Tidak langsung kita langsung, karena itu kan dilihat lagi alas hak dari surat itu, misalnya ada girik, ada hak untuk hak apa istilahnya hak garap dan lain sebagainya.
Itu semua kan harus melalui desa prosesnya. Tanah milik negara semua kan itu di daerah. Dulunya itu yang tadi saya katakan. Kenapa dia kalau dilihat dari itu ada ABCD itu adalah titik-titik di mana lahan itu perkiraan saya sekian tahun yang lalu itu menyatu. Tentu itu akan diratakan, dipersiapkan. Sudah terima kan? Sudah terima, dan yang belum ya masih apa adanya. Cuman yang terjadi kadang-kadang juga bolong-bolong. Jadi gini, yang ini sudah dibebaskan, yang ini masih ada, belum. Nah dia tertinggal sendiri di situ kan. Ini kan mau nggak mau karena proyek sudah punya target, kan ada harus didorong. Nah, tapi itu ya kalau misalnya masih ada ya, dia tetap masih ada di situ. Oke, siap saya juga. Kalaupun memang masyarakat kami yang dirugikan, bukan ibu yang datang, kami yang akan bertanggung jawab. Seperti itu. Bela rakyat Banten karena Allah. Benar Bu. Kalaupun memang ada yang dirugikan masyarakat kami yang akan bertahan di sini Bu. Betul. Jangan berbicara Banten, jangan berbicara Banten. Bela duit. Lah duit, bela duit, Bu, bela duit. Iya, maksudnya nggak boleh gitu juga, jangan selalu memojokkan ini. Karena kami dengan adanya kayak gini Pak, masyarakat kami juga buka terpal, buka parkir. Betul. Terus kalaupun emang ada daerah lain yang posisinya mau mengganggu, kami sepakat. Kalaupun emang di atas mau ributnya bayar, monggo silakan. Ya udah, tapi di sini mohon lah, kami rakyat kecil tidak mau urusan ini urusan itu, tidak Pak. Yang penting masyarakat kami bisa dikasih pekerjaan, meskipun tidak banyak dia mendapatkan uang, paling tidak betul. Seperti itu. Kalaupun iya, jangan bicara rumah digusur, mana rumah yang digusur? Mana? Iya. Rumah yang digusur yang mana? Rumahnya yang digusur? Udah Bang. Kita orang Banten jangan sampai diadu domba Bang. Betul. Walaupun ada masyarakat kami yang dirugikan, PT yang ngasih makan ini PT, bukan mereka yang berjalan, saya yang di depan. Kalau masyarakat kami yang dirugikan. Jalan. Betul. Ini ada nasi mau boleh. Ya mana ya? Waduh, pengikut Said Didu diusir oleh rakyat yang ada di lokasi. Makanya jangan cari masalah. Sudah tahu rakyat butuh pekerjaan, Anda pergi bikin rusuh, bikin ribut. Ya sudah, terima resikonya, diusir. Ibu-ibu itu pulang tidur, masak buat suami dan anak-anak, bukan pergi buat kacau di sana. Makanya diusir tuh. Cuplikan video Pak Said Didu semalam. Persoalannya apakah itu benar tanah musnah atau laut yang diakui tanah musnah? Maaf Pak, dua-duanya menurut saya tidak betul. Tidak ada tanah musnah dan juga tidak ada laut yang dianggap tanah musnah. Karena tanah itu ada alas untuk menjadi bahan sertifikatnya, yaitu GIRIK 1982 dan banyak sekali macam-macamnya. Kemudian laut yang dianggap tanah musnah itu dulunya daratan Pak, karena overlay pergeseran garis pantai itu berbeda Pak antara tahun 1982 atau 43 tahun lalu dengan hari ini 2025 Pak. Jadi selama itu masih teridentifikasi secara surat-suratnya dan masih bisa difungsikan, contoh bambu di tanah masih bisa Pak, jadi nggak bisa itu kalau dibilang tidak berfungsi. Maka yang betul adalah tanah rakyat yang harus diselamatkan dari framing tanah musnah, dan anggapan laut bersertifikat adalah hoax. Pak Prabowo, hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki. Menteri Pecatan, saya harap Anda banyak membeli kaca seperti kata Hotman Paris, pedagang kaki lima, perbanyak jual kaca. Agar Anda berkaca, ya, melihat wajahmu. Begitu juga yang nangis-nangis di pagar laut. Selain kekanak-kanakan, gak ada edukasi yang kau berikan. Boro-boro kau menjadi presiden. Itu kan teori. Jadi menteri aja kau pecatan, kau gak becus. Berkacalah. Kau buat malu aja keluarga dan anak cucumu loh. Bener. Seolah-olah kau kira, ya,
Dunia ini bisa kau tipu dengan acting-acting kalian. Rekam jejak digital lah kalian tuh ada. Kalau bisa kau berhentilah, berhenti ngoceh. Nggak ada guna. Sampah semua narasi kau. Ya, nggak ada seperti yang saya bilang, nggak ada edukasi memperbaiki bangsa ini. Yang kamu lakukan itu adalah tetap divide et impera, pecah belah dan kuasai. Itu taktik kalian. Ya, termasuk itu yang namanya buton-buton itu, ya kan? Kalian ngumpul teriak-teriak, nggak laku kalian di darat, demo-demo, sehingga kamu pergunakan setiap sesuatu hal di bangsa ini. Ya, kamu selalu memanfaatkan itu, seolah kamu berpikir untuk rakyat. Ya, kalau macam lu menteri pecatan, lu berkaca lah apa yang sudah kau buat, kenapa kau sampai dipecat. Itu aja kok. Ya, berpikir. Dan ingat, saya kasih tahu untuk sekian kali, tanpa kalian sok mikirkan rakyat, seluruh permasalahan bangsa ini, seluruh permasalahan negara ini akan bisa diatasi negara kita. Nggak perlu kalian, nggak percaya, lo diam, pergi kamu dari Indonesia ini, segala permasalahan bangsa pasti akan selesai. Ya, kalian tuh hanya membuat sebuah kerisuan aja. Ya, nggak ada kalian berguna bagi negara ini. Harus saya katakan kalian itu adalah kumpulan sampah, paham? Ya, ini wong deso loh menyebutkannya. Apa yang sudah kau buat ketika kau jadi menteri? Saya ketua Kepling pun kagak, tapi risih dengan kata-kata kalian, risih dengan acting kalian. Sampah kalian itu ya. Ya, udah tua nggak tahu di umur. Lebih bagus diam lah kau. Akhirnya kau disumpahi masyarakat. Ya, nggak ada hebatnya kalian. Apa yang mencari kalian tuh sampah. Sekali lagi, sampah. Negara tidak pantas berkomentar tentang negara ini. Ya, jangan pura-pura lah mengingatkan Prabowo. Emang lalu siapa? Penasihat negara kagak, tapi belagu seolah lu lebih tinggi nasihati Prabowo. Pret sama kalian, pret. Ya, thank you. Semoga bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Salam logika, Said Didu. Iya, inilah manusia yang sudah merasa dirinya di atas angin, merasa dirinya banyak disukai oleh rakyat. Ya seperti ini, operating, jerit-jerit. Hai kalian oligarki segala macam, masuk di lingkaran pemerintah, muncungnya diem saja, begitu dilepas oleh pemerintah tidak terpilih lagi masuk dalam lingkaran, ribut sekali. Ya ini Said Didu. Saya tidak membahas masalah itu bambu, sebenarnya saya pun tidak tidak setuju kenapa itu bisa sampai seluas itu. Pemerintah tidak tahu, pemerintah setempat tidak tahu. Ini DPR-nya ini lagi, DPR-nya ini. Mana DPR Banten ini? Ya, DPRD-nya. Kok bisa nggak tahu ini ada masalah seperti ini? Makan gaji buta ya DPR ya? Oke. Iya. Said Didu udah tua, jangan rendam-rendam nanti masuk angin, mati. Mati nanti nggak rame lagi Indonesia nih. Kelompok-kelompok ini sepertinya gini ya, kalau saya berpikir begini, lebih laris jualan gorengan politik daripada gorengan singkong atau pisang. Iya, sekarang ini ya, apa-apa digoreng, sedikit apa-apa digoreng. Itulah sekarang ini. Kelompok-kelompok mereka ini memang selalu buat ribut. Iya. Apa-apa sedikit dah masuk TikTok, ribut, dipiralkan. Apa-apa sedikit, kayak masyarakat juga gedek lihatnya gitu. Apalagi terkhusus pada Said Didu ya. Siapa itu? Ada abang itu bilang sawit gaduh. Mungkin bener ini orang.
Logika ya logika. Ngapain harus berendam-rendam di situ? Patok ular tewas. Pencitraan, full pencitraan. Politik, pencitraan. Ya ini Said Didu nih. Logika ya logika. Salam logika. Kalian! Tiada! Hoi, kalian para penggarap biadab kalian. Ya termasuk kau Said Didu, ikan buntal. Kau kan penggarap di sana kau. Dari mana asal usul lahanmu ada di sana begitu luas? Ha? Kau itu bukan nelayan, bukan pelaut. Kau itu bukan anak Tangerang Selatan kau, anak Makassar ya kau. Coba kalian yang bermain-main di sana dulu ya. Waktu kau masih duduk di pemerintahan ini, ya kan? Jadi jangan asal berteriak kau buntal, ikan buntal. Pak Joko yang kau salahkan, kalianlah yang salah, yang bermain-main di situ. Ya camat, Pemdanya, DPRD dulu memutuskan itu. Ayo, siapa kalian yang terlibat di sana? Bukan Pak Jokowi. Berteriak-teriak kalian semua. Ayo, dari partai-partai berteriak kalian. Makanya Pak Jokowi itu mengatakan di sini masih banyak data kalian. Ya kan? Di kantongi Pak Jokowi masih banyak data itu di kantongnya. Awas kalian semua kena riba kalian. Iya, lihat aja, keluarlah terus kalian. Akan kena sikat kalian semua. Coba Said Didu maling berteriak maling ini. Coba kita lihat dia itu, ya. Dia itu terlibat, jelasnya dari mana? Tolong tuh. Bidang pertanahan ya, agraria itu dan kelautan. Tolong dicek asal usul lahan Said Didu di sana. Dari mana itu? Ya, pasti bermasalah itu. Dari mana, berapa dibelinya? Tolong dicek itu asal usulnya itu. Waktu duduk dia di pemerintahan, dia itu punya lahan di sana. Oke, hormat saya. Makanya Said Didu jangan kau buka bobrokmu, ya kan? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan kasus yang saat ini dihadapi oleh Said Didu, yang dia tampil sebagai seorang pahlawan dan mendapatkan skakmat dari seorang anggota DPR RI, Ibu Irma Suryani Caniago. Dan juga ada beberapa pihak yang berupaya untuk membongkar keterlibatan Said Didu sebenarnya. Tetapi Said Didu mau menampilkan dirinya sebagai seorang pahlawan untuk membela masyarakat atau rakyat banyak di wilayah Banten. Tapi sesungguhnya ia sedang membela hak pribadinya karena ia memiliki tanah kurang lebih 10 hektar di daerah Pik 2. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.